gembalakan bisa menghubungi saya, kami akan melayani dengan baik. Ya, puji Tuhan. Nah, perbedaan orang benar dan orang fasik. Ketika saya sampaikan tema ini bukan untuk menghakimi siapapun, ya. Tetapi kita mau belajar apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Apa perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Nah saudara, kita lihat terlebih dahulu nats kita. Monitor saya kok belum keluar yang di sini ya. Oh sudah ya, oke. Maka kamu akan melihat kembali, baca sama-sama saja mulai maka. 2, 3 dengan keras. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu, kalau yang di sini pengerja hadir di ibadah ketiga boleh lambaikan tangan Bapak Ibu? Jangan setengah tiang dong, yang tinggi. Oke. Yang sudah ikut ibadah 1 atau 2, tolong angkat tangan. Oh sudah ya, ya untung saya kasih tema yang berbeda supaya Anda bisa mendapat lebih banyak lagi. Nah, ada perbedaan. Alkitab catat dalam ayat ini ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah. Dan perbedaan itu pasti terlihat dengan jelas Bapak Ibu. Ya. Sebelumnya saya mau bertanya, siapa di tempat ini yang setia yang beribadah kepada Allah? Lambaikan tangan saudara. Kalau Anda mengangkat tangan berarti ada perbedaan dong. Alkitab katakan dengan jelas, kamu akan melihat kembali perbedaan ya, antara orang benar dan orang fasik. Kita tanya yuk kepada diri kita. Ada enggak ya perbedaan antara aku dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Tuhan itu enggak pernah janji. Kita itu enggak pernah alami krisis, tidak alami masalah, tidak alami badai dalam kehidupan kita, saudaraku. Karena gini, ada satu pola pikir yang selama ini terbentuk dalam kehidupan orang percaya. Pola pikir yang saya katakan nggak tepat lah ya, yang salah ya. Banyak orang berpikir gini, kalau aku beribadah kepada Tuhan, ya, maka hasilnya hidupku tenang, hidupku aman, hidupku lancar. Kalau bisnis naik, ya, kalau karir juga semakin terus naik, tabungan di bank bertambah-tambah, nggak pernah kurang, keluarga harmonis, muda senang-senang, tua kaya raya, mati masuk surga. Wow, ideal sekali ya, pasti semua orang juga mau seperti itu. Kita berpikir kalau aku beribadah ya aku seperti itu. Sedangkan kalau orang yang tidak beribadah, maka sebaliknya hidupnya enggak tenang, susah terus, masalah datang bertubi-tubi, silih berganti. Memang orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak menerima keselamatan kekal. Katakan amin saudaraku. Hanya di dalam Yesus, Kisah Para Rasul 4:12, di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Memang orang yang tidak percaya tidak terima keselamatan. Tetapi yang saya maksudkan gini, dalam kehidupan nyata, banyak loh anak-anak Tuhan, mereka juga alami masalah. Mereka juga alami proses dalam kehidupan mereka, bahkan mengalami kebangkrutan. Saya mengajak kita untuk memeriksa atau merenungkan. Lalu apa perbedaannya antara orang benar dan orang fasik? Dengar baik-baik jemaat Tuhan. Orang benar dan orang fasik sama-sama bisa kena masalah. Sama-sama alami pergumulan. Tapi perbedaannya adalah terletak kepada responnya ketika menghadapi masalah. Dalam kehidupan kita, respon kita itu muncul, itu adalah sesuatu yang muncul dari dalam ya, terhadap apa yang terjadi di luar kita, saudaraku.
Kalau di luar kita itu semua bisa terjadi. Sukses, berhasil, gagal, terpuruk, semuanya itu dari luar. Tapi dengar, bukan apa yang di luar itu yang menentukan yang di dalam saudara. Tapi hatimu, responmu itulah yang akan menentukan apa yang muncul dari dalam kita. Keluar, itulah respon. Di situ kita akan melihat satu kualitas kehidupan. Ya, tadi pagi dalam ibadah pertama saya bicara tentang live in the God's will, hidup dalam kehendak Tuhan. Bagaimana jangan hidup sia-sia. Hidup sia-sia itu apa Pak? Hidup yang sekedar hidup tapi tidak tahu hidup untuk apa, itu hidup sia-sia. Ya. Lalu ibadah kedua saya menyampaikan pengharapan akan kemuliaan Allah. Bagaimana manusia yang berdosa ditebus agar kita dikembalikan kembali kepada kemuliaan Allah. Saudara, kualitas ilahi yang sempat hilang, sempat jatuh ketika manusia jatuh dalam dosa, dikembalikan. Hari-hari ini Tuhan sedang mengajar kita supaya kita memperhatikan kualitas diri kita, dikembalikan kepada kualitas ilahi. Itu yang perlu kita bangun. Bukan hanya sekedar hal materi, pencapaian-pencapaian di dunia ini, tetapi kualitas diri kita. Bedanya pasti terlihat, saudara, antara orang benar dan orang fasik. Kalau tidak, berarti kemungkinannya ada dua. Ya, kemungkinan yang pertama Alkitab bohong. Tapi kita percaya bahwa Alkitab tidak pernah berdusta, yang tertulis dalam Alkitab adalah kebenaran, katakan amin. Kalau sudah dituliskan pasti digenapi. Jadi ada perbedaan. Ya, mari kita mau tunjukkan perbedaan itu. Dan jangan sampai kita mengira diri kita beribadah, tetapi ternyata sesungguhnya tidak. Saudara, saya mengajak kita untuk memperhatikan satu cerita. Dalam Mazmur 52 ayat 1 sampai 8, saya tidak akan mengajak kita membaca semua ayat ini, Anda nanti bisa renungkan lebih jauh di rumah. Tapi latar belakang Mazmur 52 ini adalah bercerita tentang Daud, saudara. Bagaimana Daud seorang gembala yang menggembalakan mengembalakan domba 2-3 ekor. Lalu cerita kita mengerti bahwa saat itu Saul lah yang menjadi raja atas Israel, tetapi Tuhan menolak Saul. Dan akhirnya Tuhan memilih Daud untuk menggantikan Saul. Kita tahu cerita itu. Dan perjalanannya atau prosesnya adalah ketika Samuel diutus Tuhan untuk datang ke rumah Isai, mengurapi salah satu dari anak Isai. Pada waktu itu semua anak Isai berdiri dan dengan tegap, dengan gagah mereka berdiri, cakep-cakep, gagah-gagah, luar biasa. Tinggi, tegap. Bahkan Alkitab catat Samuel pun hampir tertipu gara-gara melihat fisik atau penampilan. Karena itu firman Tuhan berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan itu tidak pakai seseorang berdasarkan penampilan, tapi Tuhan pakai orang berdasarkan apa yang ada dalam hatinya. Pada saat itu saudara Daud berdiri, mereka secara fisik luar biasa. Tetapi Samuel tidak mendapatkan dorongan atau satu impresi dari Tuhan, mana orang yang dipilih Tuhan. Sampai akhirnya Samuel tanya, apakah semua anakmu sudah keluar? Isai menjawab, sudah. Bahkan bapaknya sendiri hampir lupa, saudaraku. Daud dilupakan. Daud itu bukan anak yang dimanja. Orang tua tidak boleh memanjakan anaknya. Orang tua meskipun sayang sama anak, harus mendidik anaknya untuk mereka suatu kali bisa mandiri. Mereka benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya, Daud anak yang dilupakan. Lalu akhirnya ingat, oh iya masih ada satu di ladang, di padang sedang menggembalakan domba. Suruh dia pulang, kata Samuel. Akhirnya Daud pulang dan singkat cerita, Daud diurapi menjadi raja. Tapi dengar baik-baik saudara, ketika Daud sudah diurapi menjadi raja, tidak serta-merta Daud jadi raja. Ya,
Ada proses waktu yang harus dilewati oleh Daud. Setelah itu ada cerita satu kali Goliat berhadapan dengan orang Israel. Alkitab catat gini, Saul dan orang Israel begitu takut, sangat tercekam ketika berhadapan dengan Filistin dan pahlawan mereka yaitu Goliat. Lalu datanglah Daud. Daud datang itu bukan untuk perang. Daud datang untuk membawa bekal saat itu. Tapi Daud gak terima ketika orang Filistin mengolok-olok Allah Israel. Sementara orang Israel dan Saul ketakutan. Daud berkata, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau. Sampai singkat cerita, Daud mengalahkan Goliat. Daud menang. Dan semenjak peristiwa itu, baca Alkitab saudara. Daud dielu-elukan, Daud dipuji-puji, Daud menjadi terkenal. Sampai Saul memberikan anaknya yang bernama Milka kepada Daud. Daud menjadi menantu raja. Semua orang memuja-muja Daud dengan berkata, kau Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Iri hati Saul mulai muncul, jealous. Ya. Lama-lama kok Daud yang lebih dikenal daripada aku. Dan dia pun sudah ditolak menjadi raja. Apa yang terjadi? Akhirnya Saul punya rencana untuk menyingkirkan Daud. Bahkan membunuh Daud. Karena itu Bapak Ibu hati-hati. Jangan biarkan iri hati menguasai hati saudara. Amin saudara. Iri hati itu bisa membuat orang itu jadi pembunuh loh. Mungkin bunuhnya gak pakai pistol, gak pakai pisau. Tapi membunuh melalui kata-kata. Ya, sampai Saul berencana untuk membunuh Daud. Daud akhirnya lari dari istana. Tapi Saul buat pasukan khusus dan katakan, tangkap, cari Daud, kejar terus, tangkap, hidup atau mati. Aku mau Daud untukku. Dalam pelarian Daud itu bersembunyi di satu tempat, di rumah yang bernama Ahimelek. Diceritakan pada ayat ini. Ya, dia berpikir dia ada di situ dan dia aman, tapi ternyata bertemu dengan seorang Edom yang bernama Doeg. Dikira Doeg itu orang baik, tapi ternyata Doeg pengkhianat, kasih laporan kepada Saul. Itu Daud bersembunyi di sini. Tapi karena Tuhan mengasihi Daud, kasih karunia Tuhan berlimpah bagi Daud, Daud lolos. Saudara perhatikan pada ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7, ya, ketika Daud berkata tentang orang fasik, Anda perhatikan di sana, ya. Daud berkata tentang orang fasik, engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Engkau penipu, engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan orang benar. Engkau mencintai perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Ini Daud sedang berbicara tentang orang fasik saudara. Tapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah. Membantun engkau dari dalam negeri orang hidup. Maka orang benar akan melihatnya dan menjadi takut. Maka mereka akan mentertawakannya. Perhatikan ayat yang ke-8. Ya, ayat yang ke-8. Kenapa maju ya? Saya ingat sekali kok maju 2 kali. Apakah ada campur tangan dari belakang? Ini nggak bisa mundur lagi. Nah, saya mau rubah lagi. Saya mau yang tadi ayat 8. Kenapa bisa jalan-jalan sendiri ya? Oke. Perhatikan ayat yang ke-8 ya Bapak Ibu. Setelah Daud bercerita tentang orang fasik dari ayat 1 sampai ayat 7. Ayat 8 Daud bilang gini, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Daud menggambarkan dirinya seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Saudara, kata tetapi itu punya pengertian apa saudara? Artinya apa sih tetapi?
Dari pagi kita berbicara tentang kata hubung ya Pak ya. Tetapi, arti kata tetapi itu apa saudara? Perhatikan. Setelah 1 sampai ayat yang ke-7 Daud bicara tentang orang fasik. Ayat yang ke-8 Daud bilang gini, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Orang fasik itu gini loh. Tetapi aku seperti pohon zaitun. Tetapi itu artinya beda. Aku ini beda dengan orang fasik. Ya. Daud berkata, aku Daud ini beda dengan ayat 1 sampai ayat yang ke-7 tentang orang fasik itu. Saudara, memang Daud itu pernah punya kesempatan bahkan 2 kali untuk membunuh Saul. Tetapi Daud bunuh enggak? Enggak saudara. Kita belajar dari hal ini. Dia menggambarkan dirinya seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Dalam terjemahan bahasa Inggris menghijau itu bertumbuh. Ya, aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Sekarang kita belajar mengapa Daud mengambil contoh pohon zaitun tentang dirinya. Mengapa bukan pohon yang lain Bapak Ibu? Ada alasannya. Kita belajar karakteristik pohon zaitun. Yang pertama, baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3, pohon zaitun bisa tumbuh dalam segala situasi, segala keadaan dan segala musim. Artinya dia pohon yang mudah tumbuh di segala keadaan, di semua musim. Saudara, kalau di Israel itu ada 4 musim, dingin, semi, panas, gugur. Ya, tetapi semi dan gugur itu hanya 1,5 bulan. Meskipun berbeda musim, pohon zaitun itu tetap tumbuh. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari yang percaya dengan mengangkat tangan bersama, katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya teguhkan hati. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, katakan Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi yang percaya. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Belajar seperti Daud, dia berkata, aku seperti pohon zaitun yang menghijau di bait Allah. Pohon zaitun meskipun beda musim, beda tempat, dia tetap tumbuh dengan baik. Itu yang dikatakan Daud, orang benar itu seperti pohon zaitun. Bisa tumbuh dimanapun, di semua musim kehidupan kita. Enggak cuma satu musim, saudaraku. Hidup kita ini kan melewati banyak musim.
Kalau saya ngomong musim jangan berpikir musim duren, musim mangga, bukan gitu saudara. Tapi musim kehidupan kita. Kadang-kadang kita menghadapi hal-hal yang menggembirakan, kadang-kadang kita masuk dalam satu proses, kadang-kadang ada yang melewati lembah kekelaman, ada yang mengalami hal-hal yang berat, yang gelap dalam kehidupannya. Di tempat yang rendah, di tempat yang tinggi, pohon zaitun itu bisa tumbuh saudara. Di segala musim, di segala tempat, di mana saja pohon zaitun itu bisa tumbuh. Renungkan sebentar. Banyak orang berkata dirinya beribadah kepada Tuhan. Tapi dia nggak bisa tumbuh di setiap musim kehidupan. Banyak orang berkata, saya beribadah loh kepada Tuhan. Apalagi Anda yang tadi angkat tangan yang mengaku pelayan Tuhan. Aku melayani Tuhan loh. Tapi orang yang berkata demikian juga banyak yang tumbuhnya cuma di satu musim. Kalau musim yang datang adalah musim berbunga, musim semi, musim berbuah, semua baik, ya, semuanya oke, sukses, bisnis lancar, semua yang baik-baik datang, oh orang ini akan bertumbuh luar biasa, cinta Tuhan luar biasa, dekat dengan Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengizinkan dia dibawa ke lembah kekelaman, dia mulai goyah, bahkan pengharapannya mulai hilang, imannya mulai patah, mulai menyalahkan orang lain, mulai menyalahkan Tuhan, mulai kecewa, tidak berpaut lagi sama Tuhan. Dan muncullah kalimat ini, di mana Tuhan? Aku sudah beribadah loh Tuhan, aku sudah pelayanan loh, aku kurang apa Tuhan? Tapi kok hidupku seperti ini? Setelah pandemi yang lalu mengajar kita, saya tahu itu satu ujian bagi orang percaya. Banyak orang yang menggebu-gebu berapi-api sebelum masa pandemi. Ketika pandemi datang, mulai goyah, semangatnya mulai luntur. Dan sekarang bahkan tidak sedikit yang terhilang saudara. Karena itulah tadi di depan saya katakan respon saudara itu penting. Ayo belajar untuk kita merespon dengan benar saudaraku. Yang mau katakan amin, minta di C atau D. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Yang percaya angkat tangan yuk. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Yang percaya katakan amin saudara. Sebaliknya ada orang yang berkata aku beribadah kepada Tuhan, aku melayani Tuhan, tapi dia juga tumbuhnya cuma bisanya di satu musim. Kalau tadi saya bicara ada orang yang situasi baik, musim baik, berbuah, semi, yang enak-enak, imannya kuat. Tapi juga ada orang yang waktu susah, waktu dia ada dalam lembah kekelaman, waktu belum sukses, waktu masih dalam proses yang berat, dekat sama Tuhan. Karena dia dekat dengan Tuhan, maka firman Tuhan digenapi. Ketika dia mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Matius 6 ayat 33, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, mulai dipulihkan. Keadaannya mulai membaik. Pelan-pelan Tuhan bawa semakin naik, dibawa semakin ke puncak, diberkati, usaha berhasil, sukses. Tapi maaf, waktu susah dekat sama Tuhan, setelah dipulihkan, diberkati, lupa daratan, lupa sama Tuhan. Kalau dulu setiap acara gereja datang, ada cool gak pernah absen. Setelah dipulihkan, setelah makin sibuk dengan pekerjaannya, sekarang sok sibuk. Maaf, ayo Pak ikut cool lagi, maaf sekarang saya sibuk, saya gak ada waktu. Dia pikir orang yang bisa ikut cool orang pengangguran, saudaraku. Ya.
Kok sekarang jarang kelihatan ibadah Pak? Kok sekarang jarang datang acara gereja? Kok sekarang nggak ikut pemuritan? Kok nggak ikut itu acara couple? Kenapa Pak sekarang? Maaf, saya sibuk Pak. Kurang ajar nggak orang seperti ini saudara? Tidak ada kata lain yang lebih lunak daripada istilah saya. Dulu waktu susah ikut Tuhan, cari Tuhan, dekat Tuhan. Setelah dipulihkan, ngomong sibuk, lupa sama Tuhan. Ini orang yang kurang ajar seperti ini. Saya berani ngomong gini, karena tidak ada orang yang kurang ajar di tempat ini. Katakan amin. Semua Anda di tempat ini orang-orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, saya berdoa seperti pohon zaitun. Anda bisa bertumbuh, berbuah di setiap musim kehidupan yang saudara alami. Perhatikan lebih dekat lagi kehidupan Daud. Kenapa Daud berani berkata dirinya seperti pohon zaitun? Lihat respon hidup Daud, tidak dianggap dalam keluarga. Oke? Ya. Rata-rata orang kalau nggak dianggap ditolak biasanya apa? Sakit hati. Anda gampang sakit hati nggak? Ya udah berenebuk dulu, nanti kalau udah dijawaban ngomong sama saya. Ya. Respon yang benar. Yang bikin sakit hati itu kan yang dari luar nih. Oke? Ditolak, dikecewakan, ditipu, diambil, dimakan uangnya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi yang menentukan Anda sakit hati apa enggak itu bukan yang luar. Tapi hatimu. Ya. Keputusan sakit hati atau tidak itu ada pada kita. Jadi artinya apa Pak? Kalau Anda sakit hati itu bukan karena orang lain menyakiti Anda. Tapi karena keputusanmu engkau mau sakit hati. Tapi kalau seseorang gak sakit hati dia mau mengampuni, menjaga hatinya. Itu karena keputusan dia untuk tidak mau sakit hati. Daud ditolak, tidak dianggap, disisihkan. Dia ngalami kesendirian di padang penggembalaan. Loh namanya anak dibedakan itu perasaannya seperti apa coba saudara. Tapi Daud ini tetap menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Tidak kecewa. Dan sebaliknya ketika dia mulai diangkat oleh Tuhan, dibawa naik, diurapi menjadi raja. Dielu-elukan setelah mengalahkan Goliat, Daud itu tidak lupa diri. Daud itu tetap cinta kepada Tuhan, cinta kepada Allahnya. Dan musim kehidupan Daud berikutnya dari seorang pahlawan yang dielu-elukan jadi buronan yang dikejar-kejar oleh Saul. Punya 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul. Anda lihat, setiap bagian demi bagian hidup Daud banyak kesempatan untuk dia merespon yang salah. Tapi Daud selalu memilih respon yang benar. Dia tidak mau membunuh Saul. Dia tetap mengasihi Tuhan. Saudara saya mau saksi ya. Sebagai seorang hamba Tuhan, seorang gembala. Saya itu banyak ngalami masalah dengan jemaat. Ngadepi orang yang karakternya susah. Namanya jadi gembala itu kadang-kadang disalahpahami. Maksudnya selalu baik tapi ada orang yang nerimanya salah. Ngomong di luar enggak baik, di depan manis, di belakang nusuk. Ya. Tapi saya mau saksi saudara. Sampai hari ini saya mengambil keputusan, saya tidak mau sakit hati. Saya enggak mau sakit hati, enggak mau kepahitan. Kami berdua, suami istri. Saya berkata, Tuhan aku mau punya hati yang bersih. Karena saya tahu, firman Tuhan berkata, kalau engkau mengampuni saudaramu, Bapamu mengampuni engkau. Kok aminnya rada fales ya saudara. Tapi kalau seseorang tidak mengampuni, Bapa juga tidak mengampuni. Sadar atau tidak, dengar baik-baik, banyak orang tidak percaya ayat ini. Buktinya apa Pak? Sakitnya gak mau ngampuni, itu tandanya dia gak percaya ayat ini. Tapi kalau orang percaya ayat ini, sadar bahwa aku gak luput dari dosa, setiap hari aku punya salah, aku perlu pengampunan Tuhan. Dia pasti mengampuni. Karena dia masih perlu pengampunan yang dari Tuhan. Karena itu bilang kanan kiri, jangan sakit hati.
Bilang. Yang nggak bilang saya suruh maju loh nemeni saya. Bilang. Orang yang berbeda lagi, jangan sakit hati. Jangan kepahitan. Bilang. Jaga hati. Gitu kan. Kurang mantap sedikit. Bilang jangan sakit hati. Kampungan gitu. Ya, orang yang sakit hati itu kampungan, saudara. Benar. Karena tadi saya bahas di ibadah 1 dan 2 ya, Pak Budi, Pak Daniel. Salah aja saya manggilnya. Begitu dijemput tadi, saya dijemput sama Daniel Mananta. Wah, ternyata ini Budi Mananta, saudaraku ya. Saya bilang di ibadah 1 apa 2 tadi kan. Orang yang sadar hidupnya sudah diampuni sama Tuhan dan hidupnya dikasihi. Dengar, dia pasti bisa mengampuni, dia pasti bisa mengasihi orang lain. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya, Daud, lihat cerita hidup Daud, kisah hidup Daud, tetapi lihat kesimpulan yang saya tuliskan adalah baca dengan suara keras, 2-3. Daud tetap bertumbuh di segala keadaan, bahkan dalam situasi yang sulit dalam kehidupannya. Jadi di sini saya dapatkan bahwa orang yang beribadah kepada Tuhan itu beda dengan orang fasik. Orang yang beribadah kepada Tuhan seperti pohon zaitun. Coba lagi katakan kepada orang yang berbeda. Orang yang beribadah kepada Tuhan. Semua regu A, B, C. Regu A dulu, bilang kanan kirimu. Orang yang beribadah kepada Tuhan. Regu B, orang yang beribadah kepada Tuhan. Bilang ke kanan kirinya, jangan bilang ke saya. Regu C bilang, orang yang beribadah kepada Tuhan. Sama-sama bilang, beda. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, janji loh ya. Anda beribadah, Anda melayani Tuhan harus beda. Poin terakhir. Yang bersuka cita katakan, ampuni mereka Tuhan. Meskipun mereka pengerja tapi pinginnya pulang gasik terus. Ampuni kalau mereka buka short video, buka TikTok, buka Reels, bisa 1 jam, 1,5 jam, 2 jam. Tapi kalau ibadah pinginnya cepat pulang melulu. Ya. Saya ingat Yesus bilang sama wanita berdosa, bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Bilang kanan kiri, tadi yang bilang ye gitu, kasih tahu bertobat dan jangan berbuat dosa lagi. Ya. Semangat. Ini yang khotbah ini semangat, antusias ini. Karena jeda ibadah 1 ke 2 dikasih siomay. Jeda ibadah kedua dan ketiga dikasih nasi padang. Dan saya punya keyakinan yang kuat. Selesai ibadah ketiga ini, Pak Budi Mananta akan mengajak saya makan yang lebih hebat lagi. Saya merasakan dalam hati saya. Ini namanya iman yang berteriak, saudaraku. Enggak ya Pak Budi ya, just kidding ya. Tapi kalau iya saya juga gak mengeraskan hati. Tadi kan saya bilang, kita makan siomay kan tadi. Saya makan kan, Pak Budi makan enggak? Tapi saya khotbah kedua, punya Pak Budi siomaynya utuh. Saya habis khotbah. Terus jeda kedua kita makan nasi padang kan, saya makan, Pak Budi makan enggak? Nah, nasi padangnya utuh. Saya habis khotbah ketiga ini gitu kan. Jadi tolonglah kalau habis itu diisi. Aduh. Semangat ya, puji Tuhan. Kalau Anda semangat saya lanjut nih. Kalau enggak saya akan berhenti di sini. Oke, siap lanjut. Kuat. Sampai jam 3 kuat. Saya yang enggak kuat. Yang kedua saudara, kenapa Daud ambil contoh pohon zaitun? Karakteristik pohon zaitun yang kedua, baca sama-sama dengan suara keras, 2-3. Pohon zaitun tidak memerlukan perawatan khusus. Ya, Anda pecinta tanaman, Anda mengerti ada pohon-pohon yang bisa mudah tumbuh, tapi ada pohon yang perlu penanganan khusus. Ada yang dibiarin aja tumbuh.
Saya ingat suatu kali saya pernah beli kaktus dan penjualnya bilang, pohon ini tidak boleh disiram setiap hari Pak. Sesekali saja dan nyiramnya jangan banyak, cuman ditetes-tetesin aja seperti itu. Kalau kebanyakan air bisa busuk Pak. Ya. Nah cerita tentang kaktus ada satu cerita. Ya. Anak-anak muda kumpul pulang sekolah dan mereka kumpul di satu tempat di rumah temannya. Biasa kan kalau mereka kumpul, mereka pasti rame, guyon. Ya. Pas maminya yang punya rumah itu pergi. Lalu mereka makan, minum, bersenda gurau. Salah seorang dari anak-anak itu pas mau minum, dia buang air yang tersisa di gelasnya dulu. Ternyata dibuang ke tanaman kaktus. Pas pada detik yang sama dia buang air ke tanaman kaktus, maminya yang punya rumah itu pulang. Pecinta tanaman. Langsung teriak, stop, jangan dikasih air. Dimarahin saudara. Sampai singkat cerita dalam beberapa waktu mereka bubar jalan dan pulang. Lalu setelah mereka pulang teman-temannya nanya, kamu tuh kenapa sih tadi kok sampai dimarahin? Aku cuman kasih air kok ke tanaman kaktus. Bukankah tanaman itu bagus kalau disiram air? Persoalannya kalau kaktus itu gak boleh sembarangan disiram. Ya. Saudara, dari hal ini kita belajar apa saudaraku? Hidup kita seperti hanya zaitun yang tidak memerlukan perawatan khusus. Kasih tahu kanan kiri dulu, jangan seperti kaktus ya. Saya di rumah punya kolam ikan koi. Anda yang di sini punya ikan koi pasti ngerti tentang filtrasi kolam dan sebagainya. Anda mesti ngerti tentang filter biologis, filter mekanis ya. Saya rawat, saya pakai filter dan dirawat airnya, pH-nya diukur, dijaga dari alga, pakai lampu UV dan sebagainya. Nah saya satu kali undang koster gereja untuk bersih-bersih di kebun rumah saya. Terus pas siang hari waktu istirahat, Pak makan dulu, udah disiapin makan. Iya tangannya belepotan tanah. Dia dengan santainya ke kolam dan dia cuci tangan di kolam. Saya sampai teriak-teriak, Pak jangan cuci tangan di situ. Itu air saya jaga, saya rawat. Kok malah cuci tangan di situ? Saudara, ada orang-orang yang seperti kaktus tadi. Kena apa sedikit, hidupnya jadi kehilangan sukacita. Ada orang yang ngalami seperti itu. Kalau Anda kirim paket seringkali, kalau barang pecah belah itu ditulis fragile, handle with care. Ada orang-orang yang hidupnya seperti itu. Jangan deket-deket dia loh. Kalau kamu salah ngomong dikit sama dia, repot, urusannya panjang. Jangan ada yang seperti itu di tempat ini. Amin saudara. Jadi pribadi yang seperti pohon zaitun. Ada suami yang punya istri, kalau istrinya tipe kaktus repot saudara. Ya, perlu perawatan khusus. Sudah gitu ada durinya lagi nusuk lagi. Ya, tapi kita bukan seperti itu. Kita seperti pohon zaitun. Saudara, dalam hidup kita, kita tidak bisa mengharapkan semua keadaan di sekitar kita itu baik. Ada satu istilah, ya, dalam kehidupan kita bisa saja burung itu terbang di atas kepala kita. Kita tidak bisa larang itu. Kita nggak bisa ngatur itu. Tetapi kita berhak marah kalau dia bersarang di atas kepala kita. Dalam kapal perahu kehidupan kita tidak bisa menentukan arah angin mau kemana. Tapi tugas kita yang kita bisa lakukan adalah kita bisa mengatur layar perahu kehidupan kita. Saudara, kita nggak bisa mengharapkan semua orang itu menyenangkan hidup kita, saudaraku. Apalagi berpikir untuk mengendalikan setiap orang. Dalam hidup ini tentu saja ada orang yang mengecewakan, ya, yang ngalami katakan amin. Ada orang yang nyebelin, ada orang yang merugikan,
Ada orang yang suka dan ada yang nggak suka dengan kita. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ini kan realita hidup kan seperti itu. Ada orang yang mengintimidasi, ada bahkan yang memfitnah kita, mempermalukan kita. Bisa saja hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Nggak usah jauh-jauh lah orang luar. Orang terdekat, suami, istri, anak, mertua, menantu. Ya, hal-hal itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tinggal pilih, saudara. Seperti Daud atau seperti Doeg atau Saul. Tinggal pilih seperti pohon zaitun atau pohon kaktus. Orang mengecewakan kita. Kadang orang kan terungkap lewat kalimatnya, gua gak nyangka loh, ternyata dia jahat sama gua. Kalau dulu dia mantan preman, dia kesaksiannya, dia tikam gua dari belakang. Wah, karena mantan preman. Tapi kalau mantan tukang jahit, beda lagi. Dia menggunting dalam lipatan. Mantan pembalap beda lagi, dia menyalip di tikungan katanya. Ya. Kalau mantan tentara, oh dia musuh dalam selimut. Tapi Daud seperti pohon zaitun yang bertumbuh di rumah Tuhan. Amin. Pandang kanan kiri saudara, jangan pandang istri orang. Pandang dengan tajam, tanya gini, zaitun atau kaktus? Saya percaya kita semua seperti pohon zaitun. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, dalam Matius pasal yang kelima, ini kok enggak maju ya, apa sudah diblokir ya? Ampuni mereka lagi Tuhan. Jadi terlambat kan? Oh udah ya. Ini Matius. Sedikit lagi ya, masih kuat kan? Sedikit lagi ya. Ini saya udah khotbah ketiga aja. Habis ini ada ibadah keempat enggak Pak? Saya masih siap khotbah loh. Hah? Ayat ini Yesus berkata, jangan kamu melawan orang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jadi apa pengertiannya saudara? Artinya jangan membalas. Ya, ini hal yang sangat relevan dan realitas nyata dalam kehidupan kita. Orang disakiti, dilukai, dikecewakan. Tuhan katakan jangan membalas, karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Punya hati yang rela dan siap untuk mengampuni. Ya. Dan ayat ini juga berarti 70 kali 7. Siap disakiti lagi. Artinya apa? Orang boleh menyakiti, aku tetap mengampuni, dan mengampuni. Oh enggak bisa Pak, cukup sekali. Cukup sekali, aku merasa, itu Roma Irama ya saudaraku ya. Itu orang dunia. Tapi kalau Yesus, standarnya itu beda saudara. Kita kan seperti Yesus, amin. Kalau orang dunia berkata, kalau orang berbuat jahat, kalau dia lakukan yang jahat, kamu bisa lebih jahat dari dia. Tapi kalau Yesus bilang, orang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Orang minta baju, berikan jubah kepadamu. Itu yang standar yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Kalau mau kita bertumbuh seperti pohon zaitun, respon kita itu sangat penting. Respon kita itu harus benar. Kita ke bagian terakhir. Kita mau lihat apa sih rahasianya Daud. Kok dia bisa menang, memiliki respon yang benar. Perhatikan ayat yang saya berikan highlights di bawahnya. Ya. Aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I trust in the mercy of God forever and ever.
Jadi rahasia Daud kenapa dia bisa seperti pohon zaitun. Karena dia percaya akan kasih setia Allah. Untuk seterusnya dan selama-lamanya. Saudara, bahasa Inggris percaya di sini itu bukan believe tetapi trust. Bedanya apa? Kalau believe itu percaya, tapi kalau trust itu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tadi Anda datang ke ruang ibadah ini, begitu salaman dengan Asyar, datang, langsung duduk. Betul? Pak, langsung duduk ya? Langsung duduk atau periksa kursi dulu? Kira-kira kuat gak ya saya dudukin gitu kan? Enggak kan? Kita datang ya cari kursi langsung duduk. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan itu seperti itu. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, ayo kita trust sama Tuhan, sama seperti Daud. Kalau kita trust sama Tuhan dalam situasi apapun, kita akan terus bertumbuh. Inilah yang dikatakan bahwa engkau akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Karena itu saudara, siang hari ini, mari kita sungguh-sungguh belajar merespon dengan benar. Anda sudah mengerti sekarang perbedaan orang benar dan orang fasik? Terletak pada responnya. Mari orang-orang yang merespon dengan benar, yang dengan baik, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Sekali lagi, jemaat Tuhan saja nyanyikan dari awal. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari bersama angkat kedua tangan kita. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan
lagu ini. Jemaat Tuhan, saya minta waktu 1-2 menit sebelum nanti saya berdoa bagi saudara. Kita telah belajar perbedaan orang benar dan orang fasik. Bukan masalah yang kita alami. Jangan berpikir kalau engkau sungguh-sungguh beribadah melayani engkau gak mengalami masalah. Semua tetap mengalami masalah. Karena kita masih tinggal di dunia yang berdosa ini, saudara. Tapi yang Tuhan minta adalah berikan respon yang benar. Belajar dari Daud ketika dia berkata, tetapi aku, artinya beda. Kalau orang fasik mereka jahat, mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Tetapi aku beda. Aku seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Pohon zaitun, dia bisa tumbuh di segala musim, dalam segala situasi. Nggak cuman ketika diberkati. Kalau ngalami masalah jadi mundur, enggak saudara. Sebaliknya pohon zaitun juga nggak cuman kalau susah dulu dekat sama Tuhan. Ketika sudah dipulihkan sok sibuk dan mulai jauh dari Tuhan, enggak. Zaitun bisa bertumbuh dalam setiap musim kehidupan. Dan zaitun tidak memerlukan perawatan khusus. Artinya hidupmu kuat, hidupmu tegar, tidak mudah menyerah. Siapa di tempat ini yang setelah mendengar firman, mengambil keputusan dan berkata, Tuhan, aku mau belajar seperti Daud yang berkata, aku seperti pohon zaitun yang menghijau di bait Allah, di rumah Allah. Kau boleh mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan, terlebih hati yang terbuka. Saudara jujur sama Tuhan, yuk. Kalau selama ini respon ini tidak benar, engkau gampang terombang ambing, engkau gampang dikecewakan, bahkan engkau masih menyimpan sakit hati, engkau masih menyimpan luka lama, engkau gampang dikondisikan oleh keadaanmu, oleh situasi di sekitarmu. Siang hari ini minta ampun sama Tuhan, berjanji sama Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau kuat bertumbuh dalam segala musim hidupku. Dengan pertolongan Tuhan, aku mau belajar seperti Daud, menjadi seperti pohon zaitun. Aku mau Tuhan hidupku berbeda dengan orang-orang fasik. Saudara terima pengurapan Roh Kudus atas kehidupanmu saat ini. Buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima pengurapan Roh Kudus dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan mengurapi engkau di dalam nama Yesus. Urapan Roh Kudus menghancurkan segala guk dan belenggu dalam nama Yesus. Segala belenggu-belenggu dipatahkan, ikatan-ikatan dilepaskan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, segala yang menghalangi umat Tuhan di tempat ini bertumbuh dipatahkan dalam nama Yesus. Terima kekuatan yang baru, terima kemenangan yang dari Tuhan, terima di dalam nama Yesus. Hidupmu akan memuliakan Tuhan. Dan tahun ini ketika Tuhan berkata, bangkit, jadi teranglah. Hidupmu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi terang yang bersinar. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Lebih tinggi dari sana.